Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum yang ada di Kota Bojonegoro, baik di pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA, dan mungkin juga dari rumah sakit ataupun panti asuhan maupun yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin pada kesempatan ini meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang berasal dari luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam forum kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu beramal dengan hadis dhaif menurut Muhammadiyah, historitas dan aplikasi. Ya, kenapa kok topik ini penting? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah ini sebuah organisasi yang coraknya itu puritan dan modernis, dengan slogan Aruju ilal Quran Sunnah, atau Back to the Quran and Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Artinya Sunnah di dalam pandangan Muhammadiyah memiliki posisi yang penting, yaitu sebagai sumber primer di dalam beragama setelah Al-Quran, kemudian yang kedua Sunnah. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji sebenarnya sunnah di dalam Muhammadiyah yang boleh dijadikan landasan di dalam beragama itu macam-macamnya apa saja. Dan termasuk yang paling penting dari kajian ini, apakah Muhammadiyah menerima as-sunnah al-hasanah atau hadis dhaif sebagai landasan hukum di dalam melakukan istinbatul ahkam, menderivasi hukum itu berdasarkan religious text atau nas-nas syar'i. Ya, kajian kita lebih melihatnya secara historis, artinya kita akan melihat bagaimana perdebatan yang muncul di kalangan intern Muhammadiyah di dalam menafsirkan sunnah itu. Ya, sunnah ini sunnah yang bagaimana? Ini yang kita akan coba telusuri dengan pendekatan sejarah. Kemudian yang kedua, aplikasi, yaitu bagaimana Muhammadiyah mengaplikasikan hadis atau sunnah ini di dalam produk hukumnya, baik yang berupa putusan maupun fatwa. Apakah nanti misalnya ditemukan bahwasanya Muhammadiyah menggunakan hadis dhaif di dalam merumuskan putusan atau fatwa. Ini yang
kita maksud dengan aplikasi di dalam ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bagaimana. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang corak keagamaan yang ada di dalam Indonesia atau Nusantara, maka corak keagamaan yang ada di dalam sejarah Nusantara itu bisa dilihat ada dua model corak beragama yang umum dipraktekkan oleh masyarakat Nusantara, yaitu ada corak keagamaan yang sifatnya tradisional atau ini yang sering diistilahkan dengan kelompok kaum tua. Kemudian yang kedua, corak keagamaan yang bersifat modernis, sebagaimana yang direpresentasikan oleh kaum muda. Nah, kalau kita lihat kelompok tradisional atau kaum tua, itu cara beragamanya yaitu bersifat madhabi, artinya merujuk pada madhab tertentu atau berafiliasi kepada madhab tertentu. Secara umum di konteks Islam di Nusantara berafiliasi kepada madhab Syafi'i sebagai madhab yang dominan, yang banyak diyakini dan diikuti oleh masyarakat atau umat Islam di Indonesia atau Nusantara secara umum. Nah, cara beragama madhabi itu di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan isu keagamaan atau isu sosial keagamaan, itu merujuk pada Al-Kutub As-Safra atau kitab-kitab kuning, atau juga bisa disebut sebagai Al-Kutub Al-Mu'tabarah, kitab-kitab otoritatif yang merujuk pada madhab tertentu. Dalam konteks ini bermadhab Syafi'i. Itu corak keagamaan yang dikembangkan oleh kaum tua atau kelompok tradisionalis madhabi. Di sisi yang lain ada corak keagamaan yang sifatnya itu puritan dan modernis. Ini sebagaimana yang direpresentasikan oleh kaum muda. Nah, cara beragamanya lebih bersifat tajdidi. Ada semangat tajdid, ada semangat pembaruan atau orang. Karena sifatnya ini pembaruan, maka segala isu persoalan yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan sosial kemasyarakatan di dalam menyelesaikan atau merespon isu-isu ini dikembalikan kepada dua sumber primer di dalam beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga slogan atau jargon yang dimiliki oleh kelompok kaum muda atau kelompok modernis itu aruju ilal Quran wa Sunnah, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah itu termasuk kelompok modernis dan juga kaum tua, kaum muda dengan semangat cara beragamanya dengan semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau sifatnya tajdidi. Sehingga tajdid di dalam pandangan Muhammadiyah itu sangat penting, yang mana Muhammadiyah tampil sebagai gerakan tajdid. Ini yang menjadi karakteristik pemikiran Muhammadiyah di dalam memahami agama, yaitu sifatnya tajdid. Tajdid di dalam Muhammadiyah itu kita dapati di dalam 4 bidang. Karena Muhammadiyah lahir untuk memberikan perhatian terhadap 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah dunyawiyah. Nah, tajdid di dalam Muhammadiyah itu tajdid memiliki 2 makna. Tajdid berarti purifikasi, yaitu Muhammadiyah mencoba memahami cara beragama kita itu disandarkan kepada pemahaman yang sebagaimana dipahami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan merujuk kepada otentisitas, originalitas
keagamaan ini, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Sehingga tajdid dalam konteks ini artinya purifikasi. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam dua bidang, yaitu bidang akidah yang berkaitan dengan teologi, kepercayaan. Yang kedua di dalam bidang ibadah, dalam ritus ibadah. Ini juga tajdid dalam artian purifikasi. Tetapi di sisi yang lain, Muhammadiyah tidak hanya memahami tajdid itu artinya purifikasi, tetapi tajdid itu artinya dinamisasi, yaitu mendinamisasikan seluruh kehidupan kita di dalam beragama ini sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga Muhammadiyah tetap bisa up to date terhadap perkembangan zaman dan bisa berinteraksi dengan modernitas, atau dalam konteks sekarang ya globalisasi. Nah, tajdid dalam bidang ini dilakukan dengan cara mendinamisasikan. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam bidang akhlak. Artinya akhlak itu sumbernya selain sumber primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tetapi akhlak itu juga bisa sumbernya itu berasal dari misalnya custom atau tradisi di daerah setempat, yang mana akhlak itu berkembang sesuai dengan konteks masyarakat yang mana kita tinggal, sehingga setiap negara itu memiliki tradisi dan budaya, dalam artian budaya atau tradisi yang tidak kontras dengan ajaran-ajaran agama Islam. Itu bisa diadopsi sebagai sumber di dalam kita beretika atau berakhlak. Kemudian yang berikutnya, tajdid dalam arti dinamisasi itu juga dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam bidang muamalat dunyawiyah. Sebagaimana di dalam Masail al-Khams, Muhammadiyah mencoba memetakan apa yang disebut dengan umur ad-diniyah, perkara-perkara agama, dan apa yang disebut dengan umur dunyawiyah, perkara-perkara keduniaan. Dalam konteks muamalat dunyawiyah, yaitu segala perkara yang bukan menjadi tugas para nabi yang bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dan perkembangan zaman, maka di sini Muhammadiyah melakukan tajdid secara dinamisasi. Ini artinya dua sayap yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah di satu sisi bisa memahami tajdid dalam arti purifikasi, di satu sisi juga dinamisasi. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita mengkaji yang yaitu beramal hadis dhaif menurut Muhammadiyah, historitas dan aplikasi, perlu untuk kita coba lihat tentang perumusan sumber hukum yang ada di dalam Muhammadiyah. Ketika kita berbicara tentang sumber hukum primer atau pokok yang ada di Muhammadiyah, itu bisa kita temukan di dalam kitab Masail al-Khams. Kitab dalam yang sudah oleh bapak-bapak Muhammadiyah, yaitu tahun 1954-1955 di Jogja, yang mana Muhammadiyah ingin merespon 5 pertanyaan yang penting untuk kita pahami di dalam beragama. Yaitu yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut agama. Yang kedua, ma hiya ad-dunya, apa itu dunia. Kemudian yang ketiga, ma hiya al-ibadah, apa itu yang dimaksud dengan ibadah. Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Kemudian yang terakhir, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Nah, ketika kita melihat tentang rumusan pendefinisian agama di dalam Muhammadiyah, maka di dalam kitab Masail al-Khams itu, agama itu dipahami sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah, yaitu ad-dinu ay ad-dinu al-islami alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
agama, yaitu maksudnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa itu? Huwa ma anzalahullahu fil Quran, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang tersebut di dalam sunnah, kemudian disifati sunnah ini adalah sunnah as-sahihah, sunnah yang sahih gitu. Oke. Nah, ini artinya apa? Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, maka agama itu didefinisikan oleh Muhammadiyah dengan melihat sumber primer yang ada dalam agama Islam itu, yaitu sumbernya Al-Quran dan sunnah, kemudian disifati dengan sahihah. Kenapa kok ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama itu diawali dengan sumber primer di dalam beragama? Ini sudah pernah kita diskusikan atau kaji di saat kita membahas Masail al-Khams yang merupakan atau masalah 5 yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sejak awal ingin memetakan perkara-perkara yang berkembang di dalam masyarakat. Ada sebuah ritual atau tradisi yang dianggap sebagai bagian integral di dalam beragama, ternyata tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Muhammadiyah ingin memberikan penjelasan. Di dalam beragama, sumber kita Quran dan Sunnah. Dalam artian, tradisi, ritual yang berkembang di dalam masyarakat, kemudian diyakini atau sudah diyakini menjadi bagian yang integral di dalam bermasyarakat dan beragama, tetapi kemudian misalnya tidak ditemukan dalilnya baik dari Quran dan Sunnah, berarti itu tidak bisa disebut sebagai agama. Nah, ini kenapa kok Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama itu pertama kali dibahas tentang sumber primer di dalam agama, yaitu yang pertama Quran, yang kedua yaitu as-sunnah. Yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam rumusan tentang definisi agama di sini tahun 1954-1955, di sini dijelaskan sumber yang kedua di dalam beragama yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah as-sunnah. Kemudian sunnah ini disifati sebagai as-sunnah as-sahihah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin yang perlu untuk dicatat di dalam kajian kita, di dalam data-data dan dokumen-dokumen majelis tarjih, istilah sunnah dengan hadis itu diartikan sama, artinya sinonim. Nah, mungkin ini berbeda dengan pandangan sebagian ulama yang membedakan antara sunnah dengan hadis. Jadi sunnah itu tiga itu, sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi, dan juga menjelaskan tentang khuluqiyah, akhlak Nabi. Tapi hadis itu lebih umum atau lebih general dibanding dengan sunnah. Karena hadis itu juga berbicara tentang misalnya berita-berita jahiliyah dan yang lainnya. Artinya dalam pandangan sebagian ulama, hadis itu lebih umum daripada sunnah. Tetapi di dalam data-data atau dokumen-dokumen majelis tarjih, bisa kita simpulkan bahwasanya sunnah dengan hadis itu yang sering artinya sinonim. Artinya tidak ada perbedaan antara sunnah dengan hadis. Nah, sunnah di sini disifati dengan as-sahihah. Padahal sunnah dilihat dari derajatnya atau dari kualitas keotentikannya atau otentisitasnya, itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ada sunnah sahihah atau hadis sahih. Yang kedua ada sunnah al-hasanah atau hadis hasan. Yang ketiga ada sunnah al-dhaifah atau hadis dhaif. Nah, kata as-sahihah ini apakah hanya identik dengan hadis yang sahih saja? Artinya
Muhammadiyah hanya menerima hadis sahih, sedangkan hadis hasan dan hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan di dalam merumuskan sebuah putusan atau fatwa di dalam Muhammadiyah. Nah, ini yang saya sebut judul saya tadi, kajian kita sifatnya historitas, melihat bagaimana perdebatan yang ada di dalam intern ulama Muhammadiyah tentang memahami kata sunnah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata as-sahihah ini baru ditafsirkan ulang atau diberikan penjelasan oleh Muhammadiyah secara resmi itu di Munas Tarjih di Jakarta tahun 2000, yang mana as-sahihah ini diartikan sebagai ay al-maqbulah. Maksudnya sunnah as-sahihah di sini ay al-maqbulah, maksudnya sunnah maqbulah, sunnah yang bisa diterima sehingga bisa memasukkan hadis hasan. Artinya di dalam Muhammadiyah merumuskan sebuah hukum baik yang berupa putusan dan fatwa, itu di samping menggunakan hadis sahih juga menggunakan hadis hasan. Hadis hasan di dalam merumuskan putusan atau fatwa tarjih, maka banyak amalia-amalia yang seharian kita sering praktekkan ternyata tidak ditemukan, misalnya hadisnya yang sahih. Ternyata itu dibangun dari hadis hasan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang sunnah di dalam Muhammadiyah menjadikan sunnah yang bisa diterima itu dengan istilah sunnah makbulah. Jadi ini perlu diingat-ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi di Muhammadiyah ketika kita menyebut sunnah itu digandengkan dengan istilah makbulah. Makbulah itu artinya bisa diterima. Berarti sumber hukum primer di dalam Muhammadiyah itu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah makbulah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sunnah makbulah? Sunnah itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Nabi bersabda, itu yang disebut apa? Sunnah qauliyah. Kemudian sunnah fi'liyah, Nabi berbuat. Kemudian sunnah takririyah, Nabi mengizinkan sebuah kejadian yang dilakukan di depannya. Misalnya sahabat melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah atau ritus ibadah, kemudian Nabi diam atau mengafirmasi, yaitu menyatakan yang dilakukan sahabat itu benar. Maka itu yang disebut dengan sunnah takririyah, yaitu ketetapan atau persetujuan dari Nabi. Yang mana tiga sunnah ini, baik qauliyah, fi'liyah, dan takririyah, itu harus memenuhi kualifikasi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Artinya harus memenuhi kriteria yang pertama sahih, yang kedua hasan. Sehingga sunnah ini ada yang hasanah, ada yang sahihah, atau ada hadis sahih, ada hadis hasan. Sehingga kalau kita lebih berinci lagi, sunnah makbulah itu ada 4. Yang pertama hadis sahih lidhahi atau linafsihi. Hadis sahih dengan dirinya sendiri, artinya tidak sahihnya ini tidak didukung oleh banyak periwayatan di luar hadis itu. Ini yang disebut apa? Hadis sahih lidhati. Yang kedua hadis sahih hadis yang lainnya. Artinya ini hadis karena riwayatnya banyak atau jalannya banyak sehingga yuqawi ba'duha ba'dhan. Satu jalan menguatkan jalan yang lain. Ketika jumlahnya banyak, maka dari hadis hasan li dzatihi naik statusnya menjadi hadis sahih li ghairi. Kenapa kok li ghairi? Sebab yang lain karena dia tidak sahih secara sendirian, karena banyak periwayatannya sehingga levelnya naik dari hasan li dzatihi menjadi
sahih li ghairih. Oke. Nanti silakan Bapak Ibu tanyakan kalau mungkin belum bisa begitu menangkap di dalam diskusi nanti ya. Kemudian yang keempat yaitu hadis hasan. Hadis hasan dia tidak lidzatihi, tidak karena dirinya sendiri, karena yang lainnya. Maksudnya apa? Hadis hasan liwairihi ini asalnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi kualifikasi hadis sahih. Nanti ada 5 syarat, nanti kita coba kaji ya. Tetapi yang perlu dicatat, hadisnya bukan hadis maudhu. Maudhu itu favorite hadis yang disandarkan kepada Nabi, tapi pada dasarnya buatan orang, atau hadis palsu, atau hadis sekarang yang mungkin bahasa anak muda itu hoax, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ini yang disebut apa? Maudhu. Berarti maudhu itu sebenarnya bukan hadis, perkataan orang, bukan Nabi, tapi dibenarkan kepada Nabi. Itu disebut apa? Hadis maudhu. Atau hadis matruk. Hadis matruk itu apa? Ada seorang perawi yang muttaham bil kidbi, tertuduh sebagai pelaku dusta. Maka karena ada seorang perawi yang tertuduh sebagai pelaku dusta, maka mengurangi otentisitas atau validitas hadis tersebut. Artinya ketika hadis itu maudhu, meskipun jumlahnya banyak, matruk pun jumlahnya satu lainnya saling menguatkan, maka itu tidak bisa statusnya naik dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Maudhu hadis matruk satu atau riwayat satu dan yang lainnya itu saling menguatkan atau yuqawi ba'duha ba'dhan, maka dari itu bisa naik statusnya menjadi hasan li ghairi. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, artinya 4 macam sunnah ini atau hadis ini diterima oleh Muhammadiyah. Jadi hadis yang digunakan Muhammadiyah di dalam merumuskan putusan dan fatwa harus memenuhi kriteria yang 4 ini. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi, ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Kemudian yang ketiga, hadis hasan li dzatihi. Kemudian yang keempat, hadis hasan li ghairihi. Ini urutannya dari kekuatannya, dari yang atas kemudian ke bawah, dari A kemudian sampai D. Oke. Dan tadi kita bicara tentang hadis sahih dan juga hadis hasan. Apa yang disebut dengan hadis sahih? Ini penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena di Muhammadiyah ini sumber kita di dalam beragama itu Al-Quran dan Sunnah. Minimal orang Muhammadiyah ya meskipun mungkin tidak ahli, tetapi paling tidak jangan sampai awam di dalam masalah hadis. Orang Muhammadiyah sering menyebut hadis. Oh, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan. Kemudian ditanya apa hadis sahih, kemudian nggak bisa menjawab. Nah, itu jadi masalah juga. Oleh sebab itu, dalam kajian ini paling tidak kita coba pahami. Ketika disebut hadis sahih itu maksudnya apa? Jadi hadis sahih itu hadis yang terpenuhi 5 syarat ini. 5 syarat ini harus terpenuhi. Ketika 5 syarat ini satu syarat saja tidak terpenuhi, maka hadisnya menjadi dhaif. Yang pertama, hadis sahih itu harus sanadnya bersambung atau ittisalus sanad. Sanadnya bersambung dari perawi yang mengeluarkan hadis itu sampai Rasulullah. Ya, misalnya kalau kita buat ilustrasi sederhana, A, B, C, D, F misalnya, itu harus ittisal, bersambung. Nggak boleh misalnya A, B, kemudian B ini meriwayatkan dari D, nggak lewat C, itu berarti ingkito, terputus. Berarti kalau terputus berarti hadisnya apa? Dhaif. Gitu.
Itu yang disebut apa? Ittisalus sanad. Berarti hadis sahih itu tidak boleh sanadnya ada yang terputus. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil itu maksudnya memiliki integritas moral yang baik. Dia orang yang selalu lakukan perintah dan menjauhi larangan, tidak orang fasik. Itu yang disebut apa? Adil. Kemudian yang ketiga, perawinya itu harus dzabit. Dzabit itu secara mudahnya yaitu cerdas secara intelektual. Itu yang disebut apa? Dzabit. Dan dzabit ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting untuk kita pahami. Di sisi kedzabitan seorang perawi, kecerdasan intelektual seorang perawi, ini yang membedakan hadis sahih dengan hadis apa? Hasan. Jadi hadis sahih dan hasan itu harus terpenuhi 5 syarat ini. Hanya saja kenapa yang ini disebut sahih, kenapa yang ini disebut hasan. Itu letak perbedaannya hanya pada sisi kedzabitan atau kecerdasan seorang perawi itu. Kalau perawinya itu tamamu dzabti, sempurna kecerdasan intelektualitasnya, itu hadisnya disebut apa? Sahih. Tapi kalau perawinya itu khafifu dzabti, kurang sempurna, itu disebut hasan. Ini yang membedakan. Mungkin saya kasih gambaran ya. Ketika misalnya Bapak Ibu sekalian dalam kajian ini bisa menangkap apa yang saya sampaikan, itu antara 75 sampai 100%, maka hadisnya itu disebut hadis apa? Sahih. Artinya Bapak Ibu memiliki kecerdasan intelektualitas, bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan merekod, kemudian menarasikan kepada yang lainnya, itu secara perfect atau secara sempurna. Itu hadisnya disebut apa? Sahih. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sekalian hanya bisa menangkap secara baik, tapi hanya presentasinya hanya apa? Dari 50% sampai 75%. Artinya tidak bisa naik ke atas. Itu hadisnya disebut hasan. Jadi sebenarnya memiliki kecerdasan intelektual tetapi kurang sempurna. Itu disebut apa? Hasan. Tetapi keduanya ini, baik sahih dan hasan, itu bisa dijadikan landasan apa? Hukum. Ya, tentu sahih lebih tinggi daripada yang hasan. Jika bertentangan antara hadis sahih dan hasan, maka tentu ketika kita mentarjih, memilih mana yang lebih kuat, maka dari sanadnya ya tentu lebih kuat hadis yang sahih ketimbang hadis hasan. Kemudian yang keempat, itu bebas dari syadz. Syadzun itu artinya anomali, ada penyimpangan. Penyimpangan itu apa? Seorang perawi, meskipun pada dasarnya perawi ini kredibel, tetapi menarasikan sebuah narasi yang menyimpang dari narasi mayoritas. Ini yang disebut apa? Syadz. Jadi seorang perawi menarasikan sesuatu yang mana narasinya ini apa? Kontras atau menyimpang dari para perawi yang lebih kredibel. Nah, misalnya dalam kajian ini, Bapak Ibu sekalian, semuanya ikut kajian yang ada di Zoom ini. Kemudian ada satu orang yang bilang bahwasanya sunnah makbulah di dalam Muhammadiyah itu apa? Termasuk hadis dhaif. Hadis dhaif itu disebut sunnah makbulah, sunnah yang diterima oleh Muhammadiyah. Hadis dhaif yang tidak bisa naik menjadi apa? Hasan. Nah, meskipun orang ini ikut kajian pada kesempatan ini dan juga mendengar apa yang saya sampaikan, tetapi ia memberikan keterangan yang menyimpang dari mayoritas peserta kajian pada saat ini. Karena peserta kajian secara mayoritas narasinya kredibel menyampaikan sunnah makbulah di dalam Muhammadiyah itu hanya mencakup apa? Sunnah sahihah dan sunnah hasanah. Artinya hadis dhaif yang tidak bisa naik levelnya, derajatnya menjadi hasan, tidak bisa dijadikan apa? Sandaran hukum. Itu disebut apa?
syadz atau anomali. Artinya hadis sahih itu tidak boleh terjadi anomali atau penyimpangan. Kemudian yang berikutnya, hadis sahih itu harus bebas dari illah. Illah itu cacat. Illah itu ada yang khafi, ada yang jali. Khafi itu samar-samar, jali itu terang. Itu illah ini bisa kita lihat di dalam Kitabul Ilal, kitab hadis yang berbicara tentang cacat-cacat di dalam hadis. Secara umum menilai cacat atau tidak ini dibutuhkan orang yang spesialis di dalam ilmu hadis. Artinya hadis sahih itu harus terpenuhi 5 syarat ini. Yang pertama apa? Sanadnya bersambung. Yang kedua diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga diriwayatkan oleh perawi yang dhobit. Yang keempat bebas dari syadz atau anomali. Kemudian yang kelima juga bebas dari illah atau cacat. Kemudian yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan apa? Kalau yang membedakan hanya pada sisi kedhobitan. Kalau tamamu dhabti, sempurna kecerdasan intelektualnya, hadisnya sahih. Kalau khafifu dhabti, kurang sempurna, hadisnya hasan. Itu yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis apa? Hasan. Gitu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah terus bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap hadis yang hadisnya ini sebenarnya hadis dhaif, tetapi memiliki apa? Banyak periwayatan atau banyak jalan. Sehingga apa? Tadi kalau hadis itu dhaif banyak, berarti yuqawi ba'duha ba'dhan atau ya'dhadu ba'duha ba'dhan. Satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Nah, apakah Muhammadiyah juga menerima hadis dhaif yang jumlahnya banyak? Satu dengan yang lainnya saling menguatkan atau tidak? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Masail Syatta, kitab beberapa masalah, maka di pasal ke-21, Bapak Ibu sekalian bisa dicek di HPT jilid 1-nya. Di pasal ke-21, di situ ada judul namanya usul fikih. Di kaidah nomor yang ke-7, di kaidah nomor yang ke-7. Kalau di buku saya ini bisa dilihat di halaman 301 Bapak Ibu sekalian. Kaidah nomor 7. Kaidahnya sebagaimana yang saya kutip di dalam slide PPT saya ini, yaitu al-ahadits ad-dha'ifatu ya'dadu ba'duha ba'dan la yuhtajju biha. Hadis-hadis dhaif yang satu sama lainnya saling menguatkan, la yuhtajju biha, tidak bisa dijadikan hujjah atau landasan di dalam membangun putusan atau fatwa agama. Illa ma'a kathrati turuqiha, tapi ada ilah, ada exception, ada pengecualian atau istithna. Ma'a kathrati turuqiha, kecuali banyak jalannya. Jadi ada riwayat tidak hanya satu jalan, tapi ada beberapa jalan. Yang berikutnya, wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Di hadis itu ada indikator hadisnya ini berasal dari Nabi, atau yang menunjukkan keotentikan hadis tersebut berasal dari Nabi, bukan hanya sampai pada sahabat atau apalagi tabi'in. Kalau hadis itu sampai sahabat, maka perkataan dan perbuatan sahabat itu tidak bisa dijadikan hujjah, karena yang hujjah itu hanya perkataan Allah dan Rasul, sahabat tidak. Nah, hadisnya itu disebut mauquf. Hadis mauquf itu nanti di Muhammadiyah dilihat, mauqufnya itu mujarad atau tidak. Mauquf mujarad itu mauquf yang murni. Tapi kalau mauquf ada indikator berasal dari Nabi, itu bisa dijadikan hujjah. Ya misalnya bagi ibu-ibu misalnya setiap bulan itu mengalami menstruasi atau haid, tamu yang tidak diundang. Orang yang mengalami haid atau menstruasi itu tidak boleh
sholat dan tidak boleh apa? Puasa. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau ibu-ibu atau wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, apakah sholat yang ditinggalkan itu diqadai atau tidak? Kalau puasa apakah diqadai atau tidak? Nah, itu ada keterangan dari Aisyah. Aisyah mengatakan apa? Aisyah istri Nabi, kunna nu'maru biqadai shaum wala nu'maru biqadai shalah. Kami, maksudnya kami para wanita di zaman Rasulullah, diperintah untuk mengqadai puasa wala nu'maru, dan kami tidak diperintah biqadai shalat, untuk mengqadai salat. Nah, statement atau pernyataan atau perkataan ini, perkataannya siapa? Perkataan Aisyah. Kita katakan tadi, Aisyah itu posisinya sahabiah, bukan syarih. Beda dengan Nabi. Kalau Aisyah itu sahabat atau sahabiah, maka perkataan atau perbuatan sahabat itu tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kenapa kok kita terima? Bahasanya wanita itu sholat tidak diqadai. Tapi kalau puasa diqadai. Padahal ini yang mengatakan siapa? Aisyah. Karena redaksinya menggunakan kunna atau ada dhamir nahnu yang menunjukkan mutakallim ma'al ghair atau the speaker, orang yang berbicara, tetapi tidak single speaker, tapi banyak. Itu menunjukkan apa? Diperintah. Berarti siapa yang memerintah itu bisa dipahami. Ya jelas ada indikator ketika sahabat berbicara tentang konteks keagamaan, itu tidak ada yang memerintah kecuali Nabi. Meskipun menggunakan kalimat pasif tadi, kami diperintah, tetapi subjeknya atau fa'ilnya itu bisa kita pahami ya, pasti subjek pelaku yang memerintah itu adalah Nabi. Meskipun kalimatnya adalah kalimat negatif. Itu maksudnya apa? Berarti hadis dhaif ini harus ada indikator berasal dari Nabi. Tidak boleh misalnya hanya berasal dari sahabat apalagi tabi'in. Kemudian yang ketiga, walam tu'aridil Quran. Hadis dhaif ini tidak boleh kontras dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu levelnya dari hierarki paling tinggi. Kemudian yang berikutnya, wal hadis as-sahih. Hadis dhaif tadi juga tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain yang sudah dinyatakan sahih. Jadi hadis yang dhaif, hadis yang sahih tentu secara hierarki ya kuat yang sahih gitu. Sehingga dari kaidah ini yang ada di dalam kitab Masail Syatta, kita beberapa masalah di dalam HPT kita, bisa kita simpulkan bahwasanya syarat-syaratnya hadis sahih itu bisa dijadikan hujah. Yang pertama banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan. Yang kedua, ada indikasi berasal dari Nabi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih. Kemudian yang kelima, kedhaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta. Kalau ada perawi hadis dia tertuduh dusta, hadisnya tadi disebut hadis matruk atau pemalsu hadis, atau hadis yang disebut tadi maudhu. Berarti kalau hadis matruk maudhu, banyak periwayatannya atau banyak jalannya, ya tentu tidak bisa naik statusnya dari dhaif menjadi hasan. Artinya kalau hadis-hadis dhaif terpenuhi 5 syarat ini, dia bisa naik menjadi hasan lighairih, dan itu bisa dijadikan hujjah, dan itu masuk di dalam terminologi yang digunakan oleh Muhammadiyah, sumber kita di dalam beragama Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Itu maksudnya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat dari sejarah perdebatan di dalam menafsirkan As-Sunnah Shahihah di dalam Muhammadiyah. Sebagaimana yang ada di dalam rumusan tentang
agama tadi. Di dalam kitab Masail Al-Khams. Kitab 5 masalah. Nah, ketika itu Majelis Tarjih Jawa Barat sekitar tahun 1973 itu memunculkan fatwanya ya sifatnya regional untuk daerah Jawa Barat, bahwasanya di dalam sholat Iden, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak disyariatkan menggunakan takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan. Karena yang membedakan sholat Iden dengan sholat sunnah yang jumlahnya 2 rakaat itu hanya pada takbir zawaid. Yaitu ada takbir apa? Tambahan. Takbir tambahan itu jumlahnya 12. Jumlahnya berapa? 12. Yaitu sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fil tsaniyah, dan 5 kali di rakaat yang kedua. Nah, kenapa kok Majelis Tarjih Jawa Barat memfatwakan bahwasanya sholat Iden itu tidak disyariatkan melakukan takbir zawaid? Alasan Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu, ketika kita melihat definisi agama yang dirumuskan oleh Muhammadiyah yang tertera di dalam kitab Masail Al-Khams, dirumuskan tahun 1954-1955, di situ Muhammadiyah menjelaskan tentang sumber agama. Sumber agamanya yaitu apa? Ma anzalahu Allahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang tersebut di dalam sunnah as-sahihah. Nah, Majelis Tarjih Jawa Barat menjelaskan ini ada kata sunnah kemudian disifati dengan sahihah. Artinya Muhammadiyah hanya menggunakan hadis sahih. Adapun hadis hasan dan dhaif itu tidak bisa dijadikan apa? Hujah. Itu kesimpulan Majelis Tarjih Jawa Barat. Nah, fatwa Majelis Tarjih Jawa Barat ini tentu kontras dengan putusan tarjih. Maksudnya tarjih Majelis Tarjih Pusat. Nah, 1976 itu dilaksanakan Muktamar Tarjih ke-20 di Garut, Jawa Barat. Dan di dalam Muktamar Tarjih ke-20 di Garut, Jawa Barat tadi, di antara topik yang dibahas di dalam Muktamar tadi membahas tentang sholat Iden, sholat 2 hari raya. Jadi antara putusannya Majelis Tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan, ini putusannya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, meskipun ini nanti masuk di HPT Jilid 2 Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga putusan ini penting Bapak Ibu sekalian ketahui, karena tidak ditemukan di HPT yang jenengan miliki itu, baik HPT Jilid 1 maupun Jilid 3, karena nanti ini akan menjadi bagian HPT Jilid 2. Di sana dikatakan tsumma yukabbiru ba'da takbiratil ihram sab'a takbirat li rak'ah al-ula wa khamsan li tsaniyah. Kemudian sesudah takbiratul ihram membaca 7 kali takbir pada rakaat pertama. Artinya putusan Majelis Tarjih ketika itu bagi warga Muhammadiyah di dalam menjalankan sholat Iden itu di rakaat pertama melakukan takbir zawaid 7, berarti tambah takbiratul ihram, berarti jumlahnya apa? 8. Di rakaat yang kedua itu 5. Nah, kemudian di antara hadis yang digunakan sebagai acuan untuk melandasi putusan tadi, di antaranya hadis Ahmad Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib an abihi, dari ayahnya, yang diterima dari jaddihi atau kakeknya. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabara fil id ithnatai asyrata takbiratan. Nabi Muhammad itu takbir di salat id 12 takbir. Fil ula sab'an, di rakaat pertama 7,
wa khamsan fil akhirah, dan 5 di rakaat kedua. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang dijadikan landasan oleh majelis tarjih di dalam memutuskan adanya takbir zawaid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula, khamsun fil akhirah. Itu. Takbir di dalam salat witir itu, di salat hari raya fitrah atau hari raya Idul Fitri itu, sab'un fil awal, 7 kali di rakaat pertama, khamsun fil akhirah, kemudian 5 di rakaat yang kedua. Nah, 2 hadis ini sebenarnya di dalam riwayatnya atau di dalam sanadnya ada sejumlah kritikan. Karena ada sejumlah kritikan, sehingga ketika itu Majelis Tarjih Jawa Barat tidak mau menjadikan 2 hadis ini, atau bahkan kalau kita telusuri di hadis-hadis yang lain itu sebenarnya lebih dari 2, banyak. Ini yang satu disebutkan dari kitab Fikih Sunnah Syekh Said Sabiq. Artinya kan kita temukan banyak hadis. Kalau kita temukan banyak hadis berarti ada banyak periwayatan. Yuqawi ba'duha ba'dun. Yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan sehingga menjadi levelnya dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Tetapi meskipun demikian, itu tidak diterima oleh Majelis Tarjih Jawa Barat. Argumentasi Majelis Jawa Barat tadi, bahwasanya di dalam definisi agama yang dirumuskan oleh Muhammadiyah tahun 1954-1955, Muhammadiyah menjelaskan sumber agama yang dipahami oleh Muhammadiyah itu yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Sunnah sahihah. Berarti Muhammadiyah hanya menerima apa? Sunnah sahihah. Artinya hadis hasan dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi pemahaman Majelis Tarjih Jawa Barat, Majelis Tarjih PP atau pusat itu memahami as-sunnah as-sahihah ini maksudnya bukan hanya hadis sahih, tapi juga mencakup hadis hasan. Juga mencakup apa? Hadis hasan. Sehingga maksudnya ini sunnah sahihah itu sunnah apa? Makbulah. Sunnah yang bisa diterima. Artinya hadis hasan pun diterima di dalam Muhammadiyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh fuqaha, para ahli fikih, semuanya sepakat untuk menerima hadis hasan. Kalau kita tolak hadis hasan, banyak amaliyah yang kita praktikkan sehari-hari ternyata tidak punya landasannya. Sebagaimana tadi, sholat id itu hadisnya dhaif, tapi karena riwayatnya banyak, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita tolak, ya kita melaksanakan sholat idin tanpa takbir zawaid. Artinya yang terjadi apa? Sholat id, tetapi rasa sholat apa? Sholat duha, gitu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu historitas terjadinya perdebatan di kalangan Muhammadiyah di dalam menafsirkan apa? Sunnah sahihah. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana apa? Perbedaan penafsiran itu tentang makna apa sunnah sahihah. Yang perlu kita ketahui sebenarnya istilah hadis hasan atau terminologi hadis hasan itu baru muncul di masa atau di periodisasi Imam At-Tirmidzi. Sebelum Imam Tirmidzi itu belum dikenal dengan istilah hasan. Hadis tadi kan secara kualitasnya kan bisa diklasifikasikan menjadi 3. Sahih, hasan, dan dhaif. Ya, istilah hasan ini baru dimunculkan oleh Imam At-Tirmidzi ketika Imam Tirmidzi menulis bukunya Jami' At-Tirmidzi itu yang apa atau yang disebut dengan Sunan At-Tirmidzi. Di dalam Sunan Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi itu Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi itu memunculkan atau mengenalkan istilah hasan. Istilah hasan ini belum dikenal
di kalangan para ahli hadis mutaqaddimin, para ahli hadis yang senior atau yang sebelum Imam Tirmidzi. Misalnya Imam Ahmad itu hanya mengklasifikasikan hadis itu menjadi dua. Yang pertama sahih, yang kedua dhaif. Tidak ada istilah hasan. Tetapi dhaif dalam pandangan Imam Ahmad dan ahli-ahli hadis sebelum Imam Ahmad, dhaif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama khafifu dhabti, khafifu dhafi, ringan kedhaifannya. Kalau khafifu dhafi, ringan kedhaifannya, ini tadi bisa naik, apalagi didukung oleh riwayat yang lain, bisa naik derajatnya dari dhaif menjadi sahih. Kemudian yang berikutnya, menjadi sahih ini dalam istilah Imam Tirmidzi disebut hasan tadi. Artinya bisa dijadikan hujah. Yang kedua, dhaif itu syadidul adhafi. Sangat dhaif. Ini yang tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga ketika ada statement Imam Ahmad itu di antara mazhabnya, di antara pokok atau usul mazhabnya menggunakan dhaif. Dalam artian bukan berarti Imam Ahmad menerima hadis dhaif, tapi hadis dhaif yang dhaifnya itu ringan. Dalam istilah Imam Tirmidzi atau istilah sekarang itu kita sebut hadis hasan, bukan hadis dhaif gitu. Nah, itu Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijriah. Nah, Imam Tirmidzi itu meninggal 279. Imam Tirmidzi itu di antara gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik gitu. Itu kalau kita lihat. Dan ketika Imam Tirmidzi pertama kali menulis kitab Al-Jami' itu atau terkenal dengan istilah Sunan At-Tirmidzi, maka Imam Tirmidzi mengenalkan istilah baru di dalam disiplin ilmu hadis yang namanya hadis hasan. Hadis hasan tadi dengan hadis sahih sebagaimana yang sudah kita kaji tadi, letak perbedaannya hanya pada sisi kedhabitan seorang perawi. Kalau perawinya itu tamamul dhabti berarti sahih. Kalau dia khafifu dhabti kurang sempurna yaitu hasan. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat sekarang, karena tadi menjadi perdebatan tentang makna as-sahihah. Nah, di dalam manhaj MTTPI yang menerima Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Ini di era Pak Amin Abdullah. Tahun 2000 kata as-sunnah as-sahihah itu ditafsirkan dengan al-maqbulah. Artinya di sini Muhammadiyah memberikan penafsiran yang jelas bahwasanya as-sunnah as-sahihah itu tidak identik dengan hadis sahih saja, tetapi juga memasukkan hadis hasan gitu. Kemudian berikutnya topik yang kita ingin bahas pada kesempatan ini. Nah, kalau tadi Muhammadiyah menggunakan hadis sahih dan hasan atau sunnah makbulah. Nah, dalam istimbat hukum dalam merumuskan fatwa dan putusan. Apakah hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai hujah di dalam fadhailil a'mal? Fadhail a'mal itu keutamaan amal. Jadi tidak membangun hukum, hanya menjelaskan tentang fadilah-fadilah amal. Siapa yang melakukan ini maka dapat ini, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang fadilah puasa Rajab kemarin kan, man shoma yauman min Rajab faka'annama shoma sanatan. Siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Kemarin kita katakan hadisnya ini dhaif gitu. Dan sebagian mengatakan bahkan maudhu' kan itu. Ini sudah kita kaji. Itu kan berarti menjelaskan fadhail amal, keutamaan amal. Artinya tidak menjelaskan
hukum. Nah, ada sebuah kaidah yang populer di kalangan masyarakat, dan ini sering dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, kemudian Abdurrahman ibnu Mahdi, kemudian Abdullah ibnu Mubarak. Kaidahnya itu yajuzul amalu bidhaif fi fadailil a'mal. Mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan amal. Nah, kata dhaif ini apa maksudnya? Sebagaimana yang kita pahami, dhaif di sini maksud Imam Ahmad itu bukan hadis dhaif yang parah. Artinya hadis dhaif yang tidak bisa naik statusnya menjadi hasan. Hasan dalam istilah apa? Imam Tirmidzi. Karena Imam Ahmad tadi membagi hadis dhaif itu dibagi menjadi dua. Dhaif yang khafif, ringan, dhaif yang syadid, yang berat. Berarti di sini yang boleh digunakan untuk menjelaskan fadhailul a'mal, dhaif di sini maksudnya dhaif al-khafif. Dhaifnya itu yang ringan sehingga dia tidak bisa disebut dhaif lagi, tapi disebut hasan di dalam istilah apa? Imam Tirmidzi. Meskipun Imam Ahmad menggunakan istilah dhaif. Sehingga kalau Imam Ahmad menyebut hadis dhaif, terus dilihat. Misalnya Imam Ahmad berfatwa, kemudian beliau mengatakan ini dhaif, itu harus dilihat. Dhaifnya ini dhaif yang bagaimana? Maksudnya Imam Ahmad itu bukan dhaif yang parah atau yang sangat dhaif, tetapi dhaif yang ringan. Sehingga kalau dhaif itu ringan dalam istilah Imam Tirmidzi dan istilah yang kita pakai sekarang, itu sebenarnya tidak disebut dhaif, tapi disebut apa? Hasan, sehingga boleh dijadikan hujjah. Gitu. Oke, sekarang kita masuk pada aplikasi. Kita coba lihat sebelum kita mengakhiri kajian kita, bagaimana contoh aplikasi di dalam putusan dan fatwa tarjih. Apakah majelis tarjih menggunakan hadis dhaif di dalam istinbat hukum atau tidak? Kalau kita lihat di dalam HPT kita jilid 1 halaman 46 dan 57, di situ menjelaskan doa setelah wudhu. Ini doa yang dianjurkan supaya kita baca setelah kita selesai wudhu. Doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma itu saja doa yang diajarkan di dalam HPT. Hadisnya ini sahih, riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Kenapa kok misalnya HPT di dalam Kitab Thaharah, dalam ketika membahas tentang wudu, tidak memasukkan doa-doa yang lain? Misalnya Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, atau yang banyak diajarkan di masyarakat. Karena hadisnya itu apa? Debatable, diperdebatkan. Sehingga di dalam putusan tarjih belum memasukkan doa itu, karena dianggap dalam kajian majelis tarjih doa selain asyhadu alla ilaha illallah tadi atau syahadatain tadi belum memenuhi kualifikasi sunnah makbulah, sehingga tidak dimasukkan. Apalagi misalnya ada doa di setiap anggota wudu. Misalnya di sini ada kitab I'anatul Thalibin. Itu ketika mensyarahi kitab Fathul Mu'in, itu menjelaskan doa di setiap anggota wudu. Misalnya ketika kita mencuci kedua telapak tangan, maka doanya Allahumma fat yadayya an ma'asik. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari melakukan maksiat kepadamu. Ketika kita matmadhah atau berkumur, doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu dan mensyukurimu. Ketika kita istinsyak, yaitu naik menyedot air ke dalam hidung, doanya Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk menghirup bau surga. Kemudian setiap anggota membasuh wajah, basuh tangan kanan, kiri, dan yang lainnya itu ada doa. Tetap doanya ini disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dan juga Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Tetapi doanya tadi oleh pengarang Fathul Mu'in, yaitu
Syekh Zainuddin Al-Malibari pun dikatakan fala aslalah, tidak ada asalnya. Tetapi maksudnya tidak sahih, tetapi dalam pandangan pengarang kitab I'anatul Talibin dikatakan wa illa faqad rawiya anhu sallallahu alaihi wasallam min turuqin dha'ifatin fi tarikh Ibnu Hibban wa ghairi. Tetapi ada banyak riwayat dalam buku Tarikh Ibnu Hibban atau yang lainnya wa mithluhu yu'malu bihi fi fadhailil a'mal, yang demikian boleh diamalkan di masalah fadhail a'mal. Tetapi ini perdebatan. Dalam mayoritas mazhab Syafi'i pun ulama-ulama mazhab Syafi'i yang ahli hadis tidak menerima hadis ini sehingga tidak diamalkan. Meskipun mungkin bagi yang mengikuti kitab I'anatul Talibin bisa diamalkan untuk fadhailul amal, tapi kalau di Muhammadiyah tidak. Itu contoh. Kemudian berikutnya doa setelah azan. Di dalam HPT kita, di dalam kitab sholat jamaah itu ada bab adzan wal iqamah. Doa setelah adzan yang diajarkan di dalam Muhammadiyah itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini tidak ada ati sayyidina. Karena sayyidina itu tambahan. Al wasilata wal fadilah, kemudian di masyarakat ada ditambahi wa darajata rafi'ah. Itu tidak ada apa? Hadisnya. Wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'ada. Sampai sini saja. Di masyarakat ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini riwayat syad. Syad itu maksudnya menyimpang dari para perawi yang lebih kredibel. Sehingga innaka la tukhliful mi'ad juga tidak dimasukkan di dalam HPT kita. Ini artinya Muhammadiyah sangat selektif di dalam memutuskan masalah-masalah agama dan memfatwakan itu semuanya harus terpenuhi syarat yang ditentukan di dalam sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima. Yang pertama sahih, yang kedua hasan. Kemudian contoh yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena kita sebentar lagi masuk bulan puasa dan PP sudah mengeluarkan maklumat bahwasanya bulan Ramadan itu jatuh tanggal 2 April ya. Jadi sebentar lagi kurang lebih 2 bulanan lah kita akan masuk bulan Ramadan, maka ada doa iftar, doa berbuka. Nah, ini yang banyak yang belum diketahui, doa iftar itu dibaca sebelum atau setelah berbuka. Kemudian doanya apa? Kalau di masyarakat itu yang populer Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kemudian dibaca sebelum berbuka. Tapi kalau ditarjih, kalau kita lihat redaksinya waqul ba'dahu, dan ucapkanlah doa yang nanti akan disebutkan ba'dahu, setelahnya, maksudnya setelah berbuka. Jadi doa ini dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Doanya yang dipilih itu tidak memilih doa yang populer itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, tapi tarjih memilih doa dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat telah hilang al-dhama'u, haus, wa btalatil uruqu, dan telah basah al-uruqu, urat-urat, wa thabatal ajru, dan mudah-mudahan tetaplah pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Ini kan menunjukkan doa ini dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Kenapa kok majelis tarjih memilih doa yang mungkin sebagian kita menghafalnya agak susah, yaitu dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kenapa tidak Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu? Kalau kita lihat di dalam kitab Syarhu Umdatis Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jufri Al-Khadrami. Ini mazhabnya Syafi'i. Matanya itu ditulis Ibnu Naqib, yaitu ulama dari Mesir. Itu namanya Umdatus Salik. Buku ini populer terutama di negeri Syria dan juga Yaman bagi yang bermadzhab Syafi'i. Di dalam matan teks
madzhab Syafi'i tadi dikatakan wa yaqulu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Doa berbuka itu Allahumma laka sumtu, kemudian wa ala rizkika aftartu. Kenapa kok tidak disebut wa bika amantu? Karena itu tambahan, tidak ada hadisnya. Nah, ketika Syekh Al-Jufri mengomentari teks dalam madzhab Syafi'i tadi, doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, disebutkan di dalam syarahnya rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa Mu'ad, perawi hadis ini yaitu nama lengkapnya Mu'ad ibn Zuhroh, lam yudrikin nabiyya, tidak pernah ketemu Nabi. Maka hadis semacam ini hadis mursal. Berarti Mu'ad ini statusnya bukan sahabat, tapi statusnya tabi'in. Seorang tabi'in yang tidak pernah ketemu Nabi, bagaimana meriwayatkan Nabi tanpa jalur sahabat. Sehingga dikatakan Mu'ad ibn Zuhroh itu tidak pernah ketemu Nabi. Sehingga hadisnya ini dhaif. Gitu. Kemudian waqad rawahu Tabrani fil Kabir wa Daruqutni min hadis Ibnu Abbas bisanadin dhaif. Dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Kabir, nama kitab Imam Tabrani. Wa Daruqutni, Imam Daruqutni min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, bukan Mu'ad ibn Zuhroh. Tapi bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Meskipun Ibnu Abbas ini seorang sahabat, tapi sanadnya dhaif. Wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Daruqutni wal Hakim wa ghairuhum min hadis Ibnu Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Daruqutni, Hakim, dan yang lainnya dari hadis Ibnu Umar. Wa zada dhahaba dhama'u wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau tambahan ini qala Daruqutni, Imam Daruqutni berkata isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Oleh sebab itu Muhammadiyah pilih sanad yang hasan daripada doa yang hadisnya dhaif. Kemudian wa inda Tabrani an Anasin, dan menurut Imam Tabrani atau dari Imam Tabrani dari sahabat Anas, qala, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qol, Nabi itu apabila setelah berbuka mengucapkan bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini bismillah ada tambahannya bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa isnaduhu dhaif. Tapi sanadnya dhaif. Oleh sebab itu di dalam HPT kita, di kitab Siam, HPT jilid 1 tadi, doa setelah berbuka itu bacaannya dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tidak menggunakan Allahumma laka sumtu wabika atau wabika amantu, karena ini tambahan, atau Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, karena dari sekian hadis yang berbicara tentang hadis itu semuanya adalah hadis dhaif. Artinya kesimpulan dari kajian kita, sunnah yang digunakan di dalam Muhammadiyah itu dinamakan sunnah makbulah. Sunnah makbulah itu sunnah yang memenuhi kriteria sahih dan hasan. Sahih itu dibagi menjadi dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairi. Hasan dibagi menjadi dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairi. Kemudian hadis-hadis sahih yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, itu bisa dijadikan hujah bila memenuhi 5 syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian dalam Fadhailul A'mal menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal di Muhammadiyah, itu juga harus dilandasi dengan sunnah al-makbulah. Kalau tidak bisa sahih, ya minimal hasan li ghairi, yaitu hadis-hadis dhaif yang jumlahnya banyak, satu dengan yang lainnya bisa menguatkan sehingga levelnya bisa naik dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan tentang makna as-sunnah sahihah ay makbulah dalam pandangan Muhammadiyah, dan kita tahu bagaimana historitas dan juga contoh aplikasinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, silakan kalau
Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan tanggapan atau komentar terhadap materi kajian yang kita bahas pada malam hari ini. Monggo.